Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi qadimil ihsan ahmaduhu subhanahu wa ashkuruhu ala ni'amihi allati la tuhsa wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi وعلى آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فيا أيها المؤمنون ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Idza kana at-ta'addudu ma'a ashabil fadli wajiban fa inna min awjabil wajibati at-ta'addudu ma'a Allah ta'ala al-mutafaddal al-a'zam bi ni'amihi allati la tuhsa. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimahumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala nikmat karunia-Nya kepada kita. Hari ini alhamdulillah kita didorong hati kita didorong, kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini dalam rangka sama-sama melaksanakan perintah Allah, yaitu fardhu Jumat, salat yang insya Allah akan kita lakukan secara berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada beliau junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikutnya yang setia, tabi'in sampai kita semua, anak cucu kita hingga yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kali ini khutbah mengambil judul tentang pentingnya sholat, adalah bahwa hidup satu-satunya yang harus dipegang kunci dalam hidup adalah sholat. Ketahuilah, jika kita bertata krama dengan orang-orang yang berkedudukan tinggi, hukumnya wajib, maka yang lebih wajib lagi jika kita bertata krama kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang selalu menurunkan karunia-Nya kepada kita sehingga jumlahnya tidak terhitung. Nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak terhingga. Oleh karena itu, mari kita syukuri. Salah satunya adalah berjalan ke masjid dengan menunaikan sholat, baik itu tiap-tiap waktu, terutama di hari Jumat seperti ini. Maka Allah Subhanahu wa taala menantang kita terhadap nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kalian tidak dapat menghitungnya. Bagaimana panca indera kita bayangkan apabila mata kita tidak bisa melihat. Kita bayangkan kita berlatih diri, memejamkan diri. Kemudian kita bayangkan bagaimana kita berjalan. Kalau mata itu tidak berfungsi, maka apa yang terjadi? Maka gunakanlah mata kita sebaik-baiknya, terutama dalam hal-hal kebaikan. Membaca Al-Quran, menghadiri tempat-tempat yang mulia, majelis-majelis yang mulia, majelis-majelis yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kuping kita, kedua kuping kita lihat, kita syukuri
Bagaimana kalau kita tidak bisa mendengar? Maka kita seperti orang yang bisa tuli, orang yang bisa melihat dengan isyarat-isyarat tapi tidak bisa berucap. Kemudian nikmat-nikmat yang lainnya, tangan, kaki, hidung, berfungsi semuanya. Maka inilah patut kita syukuri. Bagaimana kita mensyukurinya? Kita mengikuti perintah-perintah Allah dan Rasulnya, terutama dalam melaksanakan sholat setiap waktu. Hendaknya setiap muslim tetap takrama kepada Allah yang Maha Mulia dalam ibadahnya. Seorang muslim yang beriman kepada Allah, maka ia harus mempunyai hubungan yang baik dan terus-menerus kepada Allah SWT, terutama melalui sholat. Hendaknya ia selalu yakin bahwa dunia ini ia tidak sendiri, tetapi Allah selalu menyertainya. Allah sebagai pemberi kekuatan, Allah sebagai pemberi kemampuan. Karena Allah adalah pemelihara langit, pemelihara bumi, dan Dia Maha Mulia dan juga Maha Tinggi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu mereka orang-orang yang beriman dan hati mereka merasa tenang dengan mengingat Allah. Ketahuilah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati-hati itu akan menjadi tenang. Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Oleh karena itu, setiap muslim harus menyembah dan mendekatkan dirinya kepada Allah SWT dengan cara yang cermat, penuh dengan perhitungan, sehingga dunianya tidak akan mematikan akhiratnya. Islam mempunyai pandangan tersendiri terhadap kehidupan dunia. Karena itu, Islam mewajibkan setiap muslim melakukan sholat. Karena sholat adalah satu-satunya penghubung antara seorang hamba dengan Tuhannya. Karena setiap muslim diwajibkan melakukan sholat fardu sebanyak 5 kali dalam sehari semalam, agar hatinya merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu perbarui hubungannya dengan Allah dalam setiap saatnya. Selalu memohon pertolongannya, selalu menyatakan kerendahan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sujud setiap waktu. Bahkan dikatakan aqrabu hamba, paling dekatnya hamba kepada Allah adalah sujudnya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 186, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Dan apabila hamba-hamba Muhammad bertanya kepadamu tentang aku, katakanlah, fa inni qarib, bahwa aku dekat, kata Allah. Aku akan memenuhi permohonan orang-orang yang memohon. Aku akan, jika ia memohon kepadaku, karena itu hendaknya mereka memenuhi panggilanku dan beriman kepadaku agar mereka mendapatkan petunjuk. Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Hadirin jamaah rahimakumullah. Al-Quran menerangkan bahwa salah satu ciri pribadi muslim yang baik adalah percaya kepada yang gaib dan mendirikan sholat seperti yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat. Quran surat Al-Baqarah ayat 3. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina in makkannahum
fil ardi aqamus shalah. Jika Allah memberi kedudukan bagi mereka di muka bumi, maka mereka mendirikan sholat. Quran surat Al-Hajj ayat 41. Hadirin jamaah rahimakumullah. Selain itu, Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman agar menegakkan sholat dan peduli kepadanya yang baik-baik. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah, "Qul li'ibadil ladzina amanu yuqimus shalah." Katakanlah kepada hamba-hambaku yang beriman, dirikanlah sholat. Selalu dalam Al-Quran disuruh melaksanakan sholat. Quran surat Ibrahim ayat 31. Al-Quran juga menganjurkan Rasulnya mendirikan sholat dan juga bersabar terhadapnya, serta menyeru keluarganya rajin melakukan sholat. Seperti disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis sholata tarafiyan nahar wa zulafan minal lail. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Dzalika dzikrad dzakirin. Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin." Surat Hud ayat 114 sampai 115. Yang artinya, dan dirikanlah sholat di awal dan di akhir siang dan di sebagian malam hari. Sesungguhnya pahala-pahala kebajikan dapat menghapus dosa-dosa. Itulah peringatan bagi orang-orang yang mau ingat. Dan bersabarlah engkau. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran surat Hud ayat 114 sampai 115. Hadirin jamaah rahimakumullah. Setiap muslim wajib mengetahui bahwa sholat bukan hanya sekedar mengucapkan sejumlah tutur kata dan melakukan sejumlah perbuatan tertentu tanpa diikuti perhatian, tanpa diikuti perenungan. Karena sholat mempunyai motivasi tersendiri agar pelakunya mendapat manfaat, pelakunya mencapai motivasinya sampai ia pindah dengan sholatnya ke alam perasaan, agar sholatnya menjadi salah satu metode pendidikan ilahi. Al-Quran menerangkan bahwa sholat dilakukan dengan benar dan sungguh-sungguh akan merubah perilaku-perilakunya, akan merubah orang-orangnya menjadi perilaku yang mulia, dan akan membersihkan nafsunya, sehingga sholatnya dapat mencegahnya dari perbuatan jahat dan juga perbuatan yang batil. Sebaliknya akan membawanya kepada kebenaran. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Surat Al-Ankabut ayat 45. Dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu akan mencegah seseorang dari berbuat kekejian dan juga kemungkaran. Hadirin jamaah rahimakumullah. Sebenarnya salat yang baik merupakan salah satu sarana pendidikan Islam yang menanam hakikat keimanan dan perasaan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap harinya pada setiap muslim. Sehingga ia terbiasa mentaati semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Selain itu, salat dapat meneguhkan keimanan, ketenangan, kekuatan hati untuk menghadapi segala kejadian dalam hidup seseorang. Setiap orang telah terbiasa putus asa jika merasa takut terhadap sesuatu yang akan merasa sangat gembira jika mendapat sesuatu yang menyenangkan, sehingga ia lupa dan melampaui batas. Tetapi seorang muslim hakiki yang menegakkan sholatnya dengan benar, merenungi sholatnya dengan baik-baik, maka sholatnya akan memberi kekuatan dan keteguhan dalam hatinya, sehingga ia tidak akan risau jika menghadapi yang baik maupun yang buruk. Sebaliknya, ia akan menghadapi semua kesulitan dengan wajah tersenyum dan hatinya tenang, karena ia yakin bahwa Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dia kuasa mendatangkan yang baik maupun yang buruk baginya. Ia akan menjalani hidup ini dengan pengetahuan dan kebijaksanaan. Selain itu, seorang yang muslim mengetahui hak Allah dan hak-hak hambanya ketika ia menerima karunia dan kebaikan. Meskipun watak manusia adalah seperti yang disebutkan dalam firman Allah berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manua.
illal musallin alladzina hum ala salatihim da'imun. Quran surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 23. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan sifat yang tidak sabar dan pelit. Jika ia mendapat malapetaka, maka ia berkeluh kesah. Jika ia mendapat keuntungan, maka ia menjadi pelit. Kecuali orang-orang yang rajin melakukan sholat, yaitu orang-orang yang menekuni sholat mereka. Quran surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 23. Hadirin jamaah rahimakumullah. Sebenarnya sholat termasuk salah satu sarana untuk minta pertolongan bagi setiap mukmin. Selain bersabar dan berjuang ketika menghadapi kesulitan, seperti yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Mintalah kalian pertolongan dengan bersabar dan melakukan sholat. Sesungguhnya melakukan sholat itu merupakan sesuatu yang besar kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Hadirin jamaah rahimakumullah. Inilah pentingnya sholat. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini akan memperkuat keimanan kita bahwa keutamaan sholat sangat penting untuk berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sholat adalah alat bagaimana kita berkomunikasi dengan Allah. Sholat adalah alat untuk menyampaikan apa yang kita alami kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Tidaklah kalian meminta kepada Allah dengan sabar dan sholat. Segala sesuatu yang kita alami, terutama problem-problemnya itu. Bahkan di ayat yang lain dikatakan bahwa Allah akan memberi kemudahan bagi orang-orang yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan diberi jalan keluar rezeki dari di mana saja yang tidak disangka-sangka. Mudah-mudahan khutbah kali ini akan memberikan semangat, motivasi. Sisa-sisa umur kita yang barusan saya bertambah di tahun Hijriah ini, kita tingkatkan. Kita tidak tahu kapan ajal kita akan menjemput kita. Bisa saja per hari, per detik, per jam, bisa kapan saja Allah menjemputnya. Idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqim. Apabila ajal telah datang, maka kita tidak bisa meminta dimajukan maupun dimundurkan. Inilah yang harus kita jaga, dan terutama bekal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Tidaklah kalian memandang apa yang akan kita bawa setelah kematian nanti. Itulah kecerdasan orang-orang yang muslim. Mari kita selama melakukan sholat semampu kita, yang belum bisa belajar semampunya, maka Allah mengetahui apa yang kita kerjakan, maka sholatnya insya Allah akan tetap diterima walaupun sebisa kita. Namun yang terpenting adalah niat kita. Innamal a'malu binniyat. Seluruhnya segala amalan itu dimulai dari niatnya. Kalau niat kita memang sungguh-sungguh ingin sholat, maka Allah akan mengajari kita, Allah akan membimbing kita, Allah akan menunjukkan kesalahan-kesalahan kita, terutama hal-hal ibadah. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan-kebaikan dalam ibadah, dan itu Allah akan mengajarinya. Tentunya paling tidak Allah akan menunjukkan kepada kita, akan dimudahkan kita menghadiri majelis-majelis ilmu. Kemudian bahkan sampai sekarang banyak pelajaran-pelajaran melalui YouTube, melalui Facebook dan lain sebagainya. Pelajaran-pelajaran yang tentunya kita harus netralisir dengan seorang ustadz. Ditanyakan apabila mendapatkan kesulitan tentang ilmu. Demikian khutbah yang singkat. Tetap ittaqillaha, bertakwalah kepada Allah dengan benar-benar takwa, berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, dan berusaha sekuat mungkin untuk menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi ta'ala an wujudi. Alhamdulillahi mu'ayyid as-sabirina bi'aziz an-nasr wa muyassir asy-syakirina lihamid syukri wa muwaffiqil mukhtarina lil qiyam bi amri. Ahmadu ala ma an'am wa aslama li amri fi ma hakama wa abra. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa tahadduhu salatan da'iman bila fana wala futur wa salamun tasliman katsira amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah innallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi sanna bi malaikatihi wa ayyada bil mu'minina min ibadihi fa qala 'azza min qa'il innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa anbiya'ika wa rusulika wa malaikatikal muqarrabin wa ahli ta'atika ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat wa ghafirid dunubi wal khati'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bismillah.